Syifa Ilustari berperan sebagai kuasa hukum 3 penggugat dan juru sumpah. Saya Sofi Cita Pratama berperan sebagai kuasa hukum 1 tergugat. Saya Rahma Alias sebagai kuasa hukum 2 tergugat. Saya Laya Hikmatul Hidayah sebagai kuasa hukum 3 tergugat. Saya Sulfina Fiula Sabila berperan sebagai saksi 1 penggugat. Saya Nurila Dindriyati sebagai saksi 2 penggugat. Saya Dina Fatma Kurizeni sebagai saksi 1 tergugat. Saya Jonathan Jordan Syanipar sebagai saksi 2 tergugat dan petugas sidang. Sebelum itu, izinkan saya membacakan kasus polisi dalam perkara ini. Tuki Santoso merupakan seorang pengusaha yang juga pemilik sah dari sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 505 RT 6 RW 3, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, yang bersebelahan langsung dengan PD Pungkur Jaya yang bergerak di bidang perdagangan bahan bangunan. Pada hari Senin 24 Oktober 2022 sekitar pukul 18.30 WIB, Tuki Santoso mendapat kabar dari karyawannya bahwa tempat usaha milik PD Pungkur Jaya yang merupakan gudang kayu triplex kebakaran. Sekitar jam 19.30 WIB, pemadam kebakaran datang untuk memadamkan api. Tuki Santoso yang pada saat itu masih berada di lokasi melihat tembok pembatas antara tempat usaha miliknya dengan PD Pungkur Jaya ambruk ke lahan milik Tuki Santoso, sehingga api pun ikut menyambar ke sana. Pada tanggal 26 Oktober 2022, api di lokasi PD Pungkur Jaya belum sepenuhnya padam karena bahan material yang terbakar adalah kayu triplex. Pemadam kebakaran mendatangkan alat berat beko untuk mengurai material triplex, namun menyebabkan kerusakan pada lapisan aspal milik Tuki Santoso. Pada tanggal 27 Oktober 2022, pemadam kebakaran menganggap api telah berhasil dikendalikan dan meninggalkan lokasi sekitar pukul 21 WIB. Akan tetapi, api kembali menyala di lokasi usaha PD Pungkur Jaya keesokan harinya. Pemadam kebakaran kembali dikerahkan ke lokasi untuk memadamkan api. Pada tanggal 29 Oktober 2022, PD Pungkur Jaya menyampaikan permohonan maaf dan menyatakan kesediaannya untuk mengganti seluruh kerugian yang dialami Tuki Santoso. Tuki mengajukan klaim asuransi kebakaran kepada asuransi MAG dengan total kerugian Rp 375.821.175. Namun dari pihak asuransi MAG hanya menawarkan ganti rugi sebesar Rp160.618.093. Akan tetapi klaim asuransi tersebut tidak mencakup biaya perbaikan dan pembelian alat di luar yang diasuransikan, dan kerusakan pada tembok pembatas serta aspal ditanggung seluruhnya. Tuki mencoba menghubungi pihak PD Pungkur Jaya untuk bernegosiasi mengenai ganti rugi yang telah dijanjikan. Tuki mengajukan tuntutan ganti rugi sebesar 200 juta, namun PD Pungkur Jaya hanya menawarkan sebesar 20 juta. Setelah dilakukan 2 kali somasi pada bulan April dan Mei 2024, PD Pungkur Jaya tetap tidak menunjukkan itikat baik dalam memenuhi kewajibannya. Dari permasalahan tersebut, Tuki berusaha melakukan mediasi di Pengadilan Negeri Bandung. Dalam mediasi tersebut terungkap bahwa PD Pungkur Jaya sebenarnya memiliki kemampuan finansial untuk mengganti kerugian, namun mereka berdalil pada force majeure untuk menghindari tanggung jawab. Secara keseluruhan, Tuki Santoso mengklaim total kerugian material sebesar Rp1.267.280.082 setelah dikurangi klaim asuransi. Setelah itu, Tuki juga menuntut ganti rugi imaterial sebesar 1 miliar atas dampak psikologis dan gangguan usaha akibat kelalaian PD Pungkur Jaya. Dengan demikian, Tuki Santoso mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata dan meminta Pengadilan Negeri Bandung untuk memeriksa, mengadili, dan menghukum PD Pungkur Jaya agar membayar seluruh kerugian yang ditimbulkan. Terima kasih. Sebelum itu, saya akan membacakan tata tertib persidangan. Tata tertib persidangan: 1. Menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan dan mematuhi perintah hakim ketua majelis. 2. Selama sidang berlangsung, hadirin harus duduk dengan sopan dan tertib di tempat masing-masing.
4. Dilarang membawa anak di bawah umur 12 tahun kecuali atas kehendak majelis hakim. 5. Pengambilan dokumentasi harus meminta izin terlebih dahulu kepada ketua majelis. 6. Siapapun yang melanggar tata tertib dan telah ditegur tapi masih melakukannya akan dikeluarkan dari ruang persidangan. Sekian, terima kasih. Para pihak dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Hakim akan memasuki ruang persidangan. Para pihak dimohon berdiri. Para pihak dimohon untuk duduk kembali. Sidang perkara gugatan perbuatan melawan hukum pada Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dengan acara biasa dalam nomor register perkara 302/PTG/2025 Bandung antara Tuki Santoso sebagai penggugat melawan Jenny Julia Louis sebagai tergugat. Dengan ini sedang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para penggugat. Agenda sidang kali ini adalah upaya perdamaian atau mediasi antara pihak penggugat dan juga pihak tergugat. Baik, sebelumnya dalam persidangan ini siapa saja yang hadir dari pihak penggugat? Dari penggugat yang hadir ada kami, kuasa hukumnya, sesuai dengan surat kuasa khusus tertanggal 4 September 2024 dengan saya sendiri, Sofia Alkufiana SH, dan rekan saya Kuliah dan Berdausi SH. Dan saya Latifa Aibustani SK. Kami merupakan advokat atau penasehat hukum yang berkantor di Viewline and Partners, Jalan Papadan 5, nomor 9, RT 3, RW 12, Kecamatan Bajaran, Kabupaten Bandung. Sekian yang mulia. Baik, untuk pihak tergugat. Dari pihak tergugat yang hadir kuasa hukumnya yang mulia dengan saya sendiri Sofia Alkufiana SMH dan rekan saya Saya Romalia SH. Dan saya Lely Penuh Hidayah SKMH. dan kami merupakan advokat atau penasihat hukum dari kantor LRS dan Asosiat yang beralamat di Komplek Batu Regency Blok A6 nomor 20 Kujang Sari, Kecamatan Bandung Timur, Kota Bandung, Jawa Barat yang mulia. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk kuasa hukum penggugat dan juga kuasa hukum tergugat, silakan untuk maju ke depan dengan membawa surat kuasa khusus dan juga kartu tanda advokatnya masing-masing. Baik, ya, Pak. Silakan untuk dari penggugat. Kemudian berdasarkan peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan, perma ini mewajibkan proses mediasi untuk ditempuh terlebih dahulu sebelum pemeriksaan pokok perkara perdata yang lainnya. Karena mediasi ini bersifat wajib, maka baik dari pihak penggugat dan juga dari pihak tergugat wajib hadir dalam proses mediasi tersebut. Apakah para pihak siap? Siap yang mulia. Baik, mediasi antara pihak penggugat dan juga pihak tergugat ini akan dilaksanakan dan dipimpin oleh mediator non-hakim yang bernama Rashid Umar SE. Mediasi akan dilaksanakan pada hari Kamis 20 Februari 2025. Apakah para pihak keberatan? Tidak yang mulia. Baik, kalau begitu kemudian sidang kedua akan dilanjutkan dengan agenda pembacaan atau mendengarkan laporan hasil mediasi tersebut. Apakah dari para pihak sudah paham atau ada yang ingin ditanyakan kembali mengenai mediasi tersebut dari pihak penggugat? Dari pihak penggugat paham yang mulia. Dari pihak
selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tergugat adalah sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat adalah pemilik sah atas bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 505 Bandung dengan luas 2.735 meter persegi berdasarkan sertifikat hak milik nomor 1475/Sejahtera atas nama Tuki Santoso. 2. Bahwa tergugat merupakan pemilik dan pengelola PT Pupuk Jaya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jual beli bahan bangunan berupa kayu dan triplex yang lokasinya berbatasan langsung dengan properti milik penggugat. 3. Bahwa tergugat tanpa hak dan tanpa persetujuan dari penggugat telah mencantumkan alamat milik penggugat sebagai alamat usahanya, yaitu di Jalan Soekarno-Hatta nomor 505 Bandung. 4. Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022 telah terjadi kebakaran besar yang berasal dari gudang milik tergugat dan api tersebut menjalar ke properti milik penggugat akibat robohnya tembok pembatas. 5. Bahwa kebakaran yang berasal dari gudang tergugat tersebut menyebabkan kerusakan yang signifikan pada bangunan toko dan barang-barang milik penggugat. 6. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2022 proses evakuasi lanjutan dilakukan oleh tim pemadam kebakaran dengan alat berat berupa beko yang mengakibatkan kerusakan tambahan pada permukaan aspal halaman milik penggugat. 7. Bahwa akses ke ruko penggugat tertutup total selama proses pemadaman dan evakuasi hingga pada tanggal 1 November 2022 sehingga aktivitas usaha terganggu total. 8. Bahwa dalam pertemuan informal pada tanggal 29 Oktober 2022 tergugat telah menyatakan kesediaannya untuk menanggung segala kerugian yang timbul akibat kebakaran tersebut. 9. Bahwa penggugat telah mengajukan klaim asuransi ke PT Asuransi MAB dan hanya mendapatkan pencairan sebesar Rp160.618.093 dari total klaim sebesar Rp355.465.675. 10. Bahwa kerusakan seperti robohnya tembok sepanjang 50 meter dan rusaknya jalan aspal sepanjang 50 meter tidak ditanggung oleh pihak asuransi sehingga menjadi beban bagi penggugat. 11. Bahwa perbaikan bangunan, perlengkapan interior, dan penggantian alat-alat kantor dibebankan sepenuhnya kepada penggugat dengan biaya sebesar Rp375.821.175. 12. Bahwa penggugat telah melakukan upaya penyelesaian kekeluargaan pada bulan Desember 2023, namun tidak membuahkan hasil yang adil dan memuaskan. 13. Bahwa tergugat hanya bersedia memberikan ganti rugi sebesar Rp20 juta yang sangat tidak sebanding dengan jumlah kerugian yang dialami oleh penggugat. 14. Bahwa penggugat telah memberikan kesempatan kepada tergugat untuk menyelesaikan tanggung jawab secara baik-baik, namun tidak mendapatkan tanggapan yang positif. 15. Bahwa 2 kali somasi telah resmi dikirimkan oleh kuasa hukum penggugat masing-masing pada tanggal 3 Oktober dan 2 November 2024, tetapi tidak mendapatkan tanggapan dari tergugat. 16. Bahwa dalam proses mediasi di pengadilan, tergugat hanya menaikkan tawaran ganti rugi menjadi Rp30 juta yang tetap jauh dari jumlah kerugian real. 17. Bahwa akibat peristiwa kebakaran tersebut, penggugat tidak dapat menjalankan usahanya selama 5 hari yang mengakibatkan kerugian pendapatan sebesar Rp750 juta. 18. Bahwa penggugat juga mengalami kerugian akibat batalnya kontrak kerjasama dengan LPK senilai Rp500 juta yang telah terlanjur diterima dan dikembalikan. 19. Bahwa rumah penggugat baru dapat kembali difungsikan secara penuh pada tanggal 15 2024 sehingga kerugian sewa selama masa renovasi ditaksir sebesar Rp302.083.000. 20. Bahwa total kerugian yang diderita oleh penggugat mencapai Rp1.429.175 dan setelah dikurangi pencairan asuransi, kerugian bersih yang belum tergantikan adalah sebesar Rp1.267.286.082. 21. Bahwa penggugat juga menuntut ganti rugi imaterial atas tekanan mental, stres, dan ketidaknyamanan yang dialami dengan nilai tuntutan sebesar
melanjutkan yang mulia, berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Bandung, CP yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut. Primer, 1. Menerima serta mengabulkan gugatan untuk seluruhnya. 2. Menyatakan tergugat Jenny Julian Luis, pemilik PD Bungut Jaya, telah melakukan perbuatan melawan hukum. 3. Menghukum tergugat Jenny Julian Luis, pemilik PD Bungut Jaya, untuk membayar kerugian yang timbul kepada penggugat dengan rincian sebagai berikut. 1. Kerugian material Rp1.286.286.082. 2. Kerugian imaterial sebesar Rp1 miliar secara cash, tunai dan seketika. 4. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa atau uang som sebesar Rp500.000 untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap apabila tergugat lalai dalam melaksanakan putusan. 5. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 505 RT 6 RW 3 Kelurahan Cijangra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung yang dahulu merupakan lokasi terjadinya kebakaran. 6. Menghukum tergugat untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini. 7. Menyatakan putusan serta-merta atau uit verbis furat dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan atau fazer. Dalam subsidiar, apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan dengan putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo et bono. Sekian yang mulia. Baik, apakah dari pihak penggugat sudah cukup dengan gugatannya atau ada yang tambahkan lagi? Tidak ada yang mulia, menurut kami sudah cukup. Baik, apakah pihak tergugat sudah paham dengan gugatan penggugat? Iya, yang mulia, kami paham atas gugatan yang telah diajukan dari pihak tergugat. Apakah dari pihak tergugat akan mengajukan jawaban atas gugatan dan butuh waktu berapa lama untuk menyampaikannya? Benar yang mulia, dari pihak tergugat akan mengajukan jawaban atas gugatan dari penggugat dan kami membutuhkan waktu sekitar 14 hari untuk menyiapkan jawaban kami yang mulia. Baik, kalau begitu, panitera 2 minggu ke depan hari tanggal berapa? Untuk 2 minggu ke depan Hari Selasa tanggal 8 April 2025 yang mulia. Baik, dengan demikian sidang pada hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa 8 April 2025 dengan agenda pembacaan jawaban atas gugatan. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara gugatan perbuatan melawan hukum dalam nomor register perkara 302/PN Bandung antara Tuki Santoso sebagai penggugat melawan Jenny Julian Luis sebagai tergugat. Dan ini sedang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pihak. Berdasarkan hasil persidangan minggu lalu, agenda sidang kali ini adalah mendengarkan jawaban dari pihak tergugat. Sebelumnya, apakah dari penggugat hadir? Dari pihak penggugat dari kuasa hukumnya yang mulia. Dari tergugat apakah hadir? Dari tergugat dari kuasa hukumnya yang mulia. Baik, terima kasih untuk agenda hari ini adalah pembacaan jawaban tergugat atas gugatan penggugat. Bagaimana tergugat apakah sudah siap dengan jawabannya? Siap, yang mulia. Baik, silakan untuk dibacakan. Baik, yang mulia. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 14 Februari 2025 bertindak dan untuk atas nama Tuki Santoso, tempat tanggal lahir Bandung 9 Desember 1955, pekerjaan pengusaha, agama Islam, alamat Jalan Soekarno-Hatta nomor 505 RT 6 RW 3 Kelurahan Cijangra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Untuk selanjutnya sebagai penggugat, penggugat dengan ingin mengajukan gugatan melawan hukum terhadap nama Jenny Julian Luis, tempat tanggal lahir Bandung 13 Oktober 1970, pekerjaan pengusaha, agama Kristen, alamat Jalan Lumpur nomor 210 Kecamatan Lengkong, Kota Bandung. Untuk selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun alasan-alasan penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap tergugat ada sebagai berikut. 1. Gugatan penggugat kabur dan tidak jelas. Penggugat mencampurkan konsep force majeure dengan perbuatan melawan hukum, menjadikan gugatan tidak relevan tanpa adanya putusan hukum. Permintaan ganti rugi tidak memperhitungkan kerugian tergugat. Oleh karena itu, gugatan dinilai kabur dan patut dinyatakan tidak dapat diterima sesuai dengan beberapa jurisprudensi Mahkamah Agung. Kedua, gugatan penggugat kurang pihak. Gugatan menyangkut klaim asuransi MAG, tetapi MAG tidak diikutsertakan sebagai pihak. Ini menunjukkan cacat formil termasuk error yang berguna dan obskur legal sehingga gugatan tidak lengkap dan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Ketiga, penampilan dari penggugat pada poin 3-10. Tergugat membantah tuduhan bahwa gudangnya menyebabkan kebakaran dan kerusakan. Alamat sesuai, hasil forensik tidak menemukan penyebab teknis dan tindakan pemadaman dilakukan oleh dinas sedangkan bukan tergugat. Gugatan dinilai tidak berdasar dan harus ditolak. 4. Penolakan dalil penggugat pada poin 11-20. Penggugat mengklaim kerugian karena nilai klaim asuransi tidak penuh, tetapi tergugat menolak bertanggung jawab karena kebakaran merupakan force majeure. Permasalahan nilai klaim juga melibatkan MAG
kuat. Karena data tidak memenuhi syarat formil dan material, sepatutnya ditolak dan penggugat dibebani biaya perkara. Dalam eksepsi, 1. Mengabulkan eksepsi tergugat untuk seluruhnya. 2. Gugatan penggugat tidak dapat diterima. 3. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara. Ataupun apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Terima kasih yang mulia. Apakah dari pihak tergugat sudah cukup dengan jawaban atas gugatannya atau ada yang ingin ditambahkan terkait jawaban atas gugatannya? Tidak ada yang mulia, dari pihak tergugat sudah cukup dengan jawabannya. Baik, untuk pihak penggugat, apakah sudah paham dengan jawaban yang dibacakan oleh tergugat? Dan apakah saudara akan mengajukan replik? Iya yang mulia, kami paham atas jawaban yang dibacakan oleh pihak tergugat dan dari pihak penggugat akan mengajukan replik pada sidang berikutnya yang mulia. Butuh waktu berapa lama untuk penyiapannya? Kami membutuhkan waktu sekitar 7 hari untuk menyiapkan replik yang mulia. Baik, Panitera, 7 hari ke depan hari dan tanggal berapa? Untuk 7 hari ke depan hari Selasa tanggal 15 April 2025 yang mulia. Baik, dengan demikian sidang hari ini ditunda dan akan dilanjutkan pada 7 hari ke depan pada hari Selasa 15 April 2025 dengan agenda penyerahan replik. Dengan demikian sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara perbuatan melawan hukum dengan register perkara nomor 302/PJT/2025 Bandung antara Tuki Santoso sebagai penggugat melawan Jenny Julie Louis sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pihak. Dari penggugat apakah hadir? Dari penggugat hadir yang mulia. Dari tergugat apakah hadir? Hadir yang mulia. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan minggu lalu bahwa agenda sidang hari ini yaitu penyerahan replik dari pihak penggugat. Bagaimana penggugat, apakah sudah siap dengan repliknya? Sudah siap. Baik, selanjutnya penggugat bisa menyerahkan salinan repliknya ke meja majelis hakim dan juga pihak tergugat. Baik yang mulia. Baik. Baik, kepada pihak penggugat, apakah ada yang ingin tambahkan atau diperjelas dari repliknya? Cukup yang mulia. Baik, setelah replik penggugat hari ini, apakah dari pihak tergugat akan mengajukan publik? Dari tergugat akan mengajukan publik dan kami membutuhkan waktu yang Membutuhkan waktu berapa lama untuk menyiapkannya? Kami membutuhkan waktu sekitar 7 hari yang mulia. Kalau begitu, agenda penyampaian replik telah selesai. Sidang berikutnya akan dilaksanakan 7 hari setelah hari ini dengan agenda penyerahan publik tergugat. Panitera, 7 hari ke depan hari dan tanggal berapa? Untuk 7 hari ke depan hari Selasa tanggal 22 April 2025 yang mulia. Baik, dengan demikian sidang berikutnya akan dilaksanakan dalam 7 hari ke depan pada hari Selasa 22 April 2025 dengan agenda penyerahan publik tergugat. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara perbuatan melawan hukum dengan register perkara nomor 302/PJT/2025 Bandung antara Tuki Santoso sebagai penggugat melawan Jenny Julie Louis sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apakah dari pihak penggugat hadir? Dari pihak penggugat hadir kuasa hukumnya yang mulia. Dari pihak tergugat apakah hadir? Hadir yang mulia. Baik, agenda sidang hari ini adalah penyerahan publik dari pihak tergugat. Bagaimana pihak tergugat? Apakah sudah siap dengan publiknya? Baik, silakan kepada kuasa hukum tergugat untuk maju untuk menyerahkan salinan publiknya ke meja majelis hakim dan juga pihak penggugat. Baik yang mulia. Baik, dari pihak tergugat, apakah masih akan ada perbaikan atau perubahan terhadap replik yang telah diajukan? Tidak ada yang mulia. Baik, kepada pihak penggugat, apakah akan mengajukan alat bukti surat? Benar yang mulia, kami akan mengajukan alat bukti surat, tapi kami membutuhkan waktu sekitar 7 hari untuk mempersiapkannya. Baik, kepada pihak tergugat, apakah akan mengajukan alat bukti surat? Kami akan mengajukan alat bukti surat juga yang mulia dan kami juga membutuhkan waktu 7 hari. Baik, Panitera, apakah 7 hari ke depan dari sidang ini ada agenda atau sidang lain? Tidak ada yang mulia. 7 hari dari sekarang hari dan tanggal berapa, Panitera? 7 hari dari sekarang hari Selasa tanggal 29 April 2025 yang mulia. Baik, sidang akan dilaksanakan pada hari Selasa 29 April 2025 dengan agenda pembuktian alat bukti surat. Dengan begitu sidang hari ini ditunda dan ditutup.
Dan ini sedang dinyatakan dibuka dan terbuka umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pihak. Berdasarkan hasil persidangan minggu lalu, agenda sidang kali ini adalah penyampaian alat bukti surat. Baik dari penggugat apakah hadir? Hadir yang mulia. Dari tergugat apakah hadir? Hadir yang mulia. Untuk itu terlebih dahulu kepada pihak penggugat apakah sudah siap dengan alat bukti suratnya? Sudah siap yang mulia. Baik, dipersilakan kepada pihak penggugat untuk maju menyerahkan alat bukti surat di meja majelis hakim. Baik yang mulia. Baik, dipersilakan kepada pihak tergugat untuk maju dan memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh pihak penggugat. Baik yang mulia. Baik, kepada pihak tergugat, apakah ada tanggapan terkait alat bukti surat yang diajukan oleh penggugat? Sejauh ini belum ada yang mulia. Baik, untuk alat bukti P1 sampai dengan P17 yang diserahkan oleh penggugat sudah lengkap. Jadi saya sahkan alat bukti ini. Baik, selanjutnya kepada tergugat apakah sudah siap dengan alat bukti surat yang akan diajukan? Sudah siap yang mulia. Baik, silakan kepada tergugat untuk menyerahkan alat bukti surat yang akan diajukan ke meja majelis hakim. Baik yang mulia. Selanjutnya, dipersilakan kepada pihak penggugat untuk maju dan memeriksa alat bukti surat yang diajukan oleh pihak penggugat. Baik yang mulia. Adakah tanggapan dari pihak penggugat terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh pihak tergugat? Cukup yang mulia. Baik, untuk alat bukti T1 sampai dengan T4 yang diberikan oleh pihak tergugat sudah lengkap. Jadi saya sahkan alat bukti ini. Untuk sidang hari ini mengenai pembuktian alat bukti surat dari para pihak saya cukupkan. Selanjutnya alat bukti ini akan kami gunakan sebagai bahan pertimbangan. Sidang berikutnya adalah mendengarkan keterangan saksi dari para pihak. Apakah dari para pihak akan mengajukan saksi atau ahli dari pihak penggugat? Benar yang mulia, kami akan mengajukan sekitar 2 orang saksi. Dari pihak tergugat? Dari pihak tergugat juga akan menghadirkan 2 orang saksi yang mulia. Baik, saudari Panitera, tanggal berapa dapat dilaksanakan sidang lanjutannya? Hari Selasa 6 Mei 2025 ya mulia. Baik, apakah dari pihak penggugat dan juga pihak tergugat ada yang keberatan jika sidang lanjutannya dilaksanakan pada hari Selasa 6 Mei 2025? Tidak yang mulia. Baik, kalau begitu sidang berikutnya dilaksanakan pada 7 hari yang akan datang, yaitu pada hari Selasa 6 Mei 2025 dengan agenda mendengarkan keterangan saksi penggugat dan juga saksi tergugat. Dengan demikian sidang hari ini ditunda dan ditutup. Sidang lanjutan perkara gugatan perbuatan melawan hukum dengan nomor perkara 302/PN Bandung antara Putri Santoso sebagai penggugat melawan Jenny Julian Louis sebagai tergugat. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dari penggugat apakah hadir? Hadir yang mulia. Dari tergugat apakah hadir? Hadir yang mulia. Baik, berdasarkan berita acara persidangan yang lalu, agenda sidang pada hari ini adalah pembuktian alat bukti saksi. Pertama-tama mari kita dengarkan terlebih dahulu keterangan saksi dari pihak penggugat. Bagaimana pihak penggugat apakah sudah siap? Sudah siap yang mulia. Baik, dari pihak penggugat ada berapa saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini? Izin yang mulia, kami menghadirkan 2 orang saksi. Saksi pertama bernama Ibu Silvina Viola dan kedua yaitu Ibu Nurila Dwi Indriani yang mulia. Baik. Untuk pihak tergugat ada berapa saksi yang dihadirkan dalam persidangan ini? Baik yang mulia, dari pihak tergugat juga menghadirkan 2 orang saksi. Saksi pertama bernama Ibu Dina Fataratul Rizani dan saksi kedua bernama Bapak Jonathan Jordan Sianipar. Baik, untuk para saksi silakan untuk memasuki ruang persidangan. Petugas sidang menunggu di Bandung. Baik yang mulia.
Baik Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Terima kasih Hakim Angkutan dan juga juru sumpah. Silakan para saksi untuk dapat duduk di tempat yang sudah disediakan di belakang. Baik Yang Mulia. Baik, silakan selanjutnya untuk saudara saksi yang bernama Jonathan untuk maju ke depan duduk di sumpah terlebih dahulu. Baik, Yang Mulia. Hakim Anggota 1 mohon duduk di bangku. Baik Yang Mulia. Untuk saksi silakan memposisikan dirinya sebelum disumpah. Baik, Yang Mulia. Demi Sang Hyang Adi Buddha, Demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. dengan sebenarnya dan tidak lain dari yang sebenarnya. Baik, terima kasih Hakim Anggota 1 dan juga juru sumpah. Silakan kepada saudara saksi untuk dapat duduk di tempat yang sudah disediakan di belakang. Baik, terima kasih, Yang Mulia. Baik, kuasa hukum penggugat, siapa yang ingin didengarkan terlebih dahulu keterangannya? Izin Yang Mulia, pertama keterangan dari Ibu Sintina Firula Sabila, yang kedua Ibu Nurila Bibiati Yang Mulia. Baik, silakan untuk saksi pertama dari pihak penggugat untuk maju ke depan dengan membawa kartu identitasnya. Baik Yang Mulia. Baik, apakah saudari dalam keadaan sehat? Sehat Yang Mulia. Saya akan memeriksa identitas saudari. Silakan disebutkan nama, rumah tanggal lahir dan juga pekerjaan saudari. Perkenalkan, nama saya Zulfina Firula Sabila. Tempat saya di Bandung, tanggal lahir 29 April 1984 dan kerja saya bertani Yang Mulia. Baik, selanjutnya apakah saudari memiliki hubungan darah sengaja dengan majelis hakim, panitera pengganti dan juga para pihak? Tidak ada Yang Mulia. Baik, silakan. Baik Yang Mulia. Saudari saksi, apakah saudari mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini? Ya Yang Mulia, saya mengerti bahwa kehadiran saya di persidangan ini untuk memberikan keterangan saksi terkait permasalahan dari pihak penggugat. Baik, silakan untuk memberikan keterangannya. Baik Yang Mulia, izin Yang Mulia. Jadi begini ceritanya. Saat itu saya menyaksikan peristiwa secara langsung kebakaran pada tanggal 24 Oktober 2022 sekitar setengah 7 malam di Jalan Soekarno-Hatta 505 di Bandung. Dan di saat itu saya dalam kondisi sedang beristirahat Yang Mulia. Lalu tiba-tiba saya melihat asap yang sangat besar. Lalu saya segera menginformasikan kepada Ibu Nurila dan saya juga menginformasikan kepada pemilik warung untuk mengkomunikasikan terhadap terkait kebakaran itu kepada tergugat. Lalu juga saya menginformasikan kepada anak-anak untuk mengevakuasi kendaraan, tetapi sebagian berhasil keluar, sebagian masih tertinggal Yang Mulia. Dan izin memberitahukan kepada Yang Mulia bahwa kebakaran ini juga berlangsung sekitar 7 hari Yang Mulia, yang mengakibatkan kebakaran seperti ada tembok, jalan, instalasi listrik, dan AC Yang Mulia. Untuk temboknya itu sendiri sekitar 50 meter, tinggi 4 meter, yang runtuh sekitar jam 2 malam di area pemilik penggugat Yang Mulia. Sehingga kebakaran atau runtuhnya tembok itu mengakibatkan tidak bisa masuk jalan keluar untuk kendaraan penggugat Yang Mulia. Dan informasi terakhir Yang Mulia, saya juga mengetahui bahwa kebakaran itu sudah diperbaiki Yang Mulia, namun saya tidak mengetahui siapa yang menanggung biaya itu semuanya. Dan terakhir juga, penggugat ini adalah seorang pengusaha jual beli keramik, tergugat yaitu penjual keripik. Baik, terima kasih kepada kuasa hukum penggugat. Apakah ada yang ditanyakan kepada saudari saksi? Ada Yang Mulia. Baik, untuk saudari saksi, apakah saudari saksi mengetahui penyebab dari kebakaran tersebut? Baik Yang Mulia, saya jelaskan bahwa saya tidak mengetahui penyebab apa kebakaran tersebut. Yang saya ketahui hanyalah peristiwanya saja. Lalu, apakah saudari mengetahui siapa yang membangun bangunan tembok tersebut dan bagaimana peristiwa kebakaran itu bisa berdampak terhadap kerusakan yang dialami oleh pihak penggugat? Mungkin bisa dijelaskan. Baik Bu, jadi begini, kalau untuk tembok itu sendiri yang membangun adalah penggugat. Peristiwa kebakaran itu runtuh karena kebakaran yang mana letaknya di armada mobil di jalan Warna,
untuk kebakarannya itu terjadi selama 3 hari yang menjadikan untuk karyawan dan penggugat tidak bisa hadir atau bekerja atau libur untuk kerjanya. Baik, terima kasih atas jawabannya saudari saksi. Sekian pertanyaan dari saya, Mulia. Baik, untuk kuasa hukum tergugat apakah ada yang ditanyakan kepada saudari saksi? Cukup ya Mulia. Baik, untuk hakim anggota apakah ada yang ingin ditanyakan atau ditambahkan? Baik, terima kasih untuk keterangan saksi pertama saya cukupkan. Dipersilakan untuk meninggalkan ruang sidang. Untuk berkas identitas saudari dapat diambil di kepaniteraan setelah sidang selesai. Baik yang mulia. Untuk saksi kedua dari pihak penggugat silakan untuk maju ke depan dengan membawa kartu identitasnya. Baik yang mulia. Apakah saudari dalam keadaan sehat? Sehat yang mulia. Saya akan memeriksa identitas saudari. Silakan sebutkan nama, tempat tanggal lahir dan tempat pekerjaan saudari. Nama saya Nurul Fitriati, tepat tanggal lahir Bandung 29 Agustus 1990. Pekerjaan saya karyawan. Dan selanjutnya apakah saudari memiliki hubungan darah sama dari majelis hakim, panitera pengganti dan juga para pihak? Tidak ada yang mulia. Dan silakan duduk. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari mengetahui mengapa saudari dihadirkan dalam persidangan ini? Mengerti yang mulia, saya dihadirkan di persidangan ini untuk memberikan keterangan yang saya ketahui terkait permasalahan yang dihadapi oleh penggugat. Baik, silakan untuk memberikan keterangannya. Baik yang mulia, saat kejadian kebakaran di Jalan Soekarno-Hatta nomor 550 Baikute, saya menuju ke lokasi. Saya dikasih tahu oleh rekan saya kalau ada kebakaran. Habis itu saya langsung menelepon ke Pak Tuti, masih tahu sudah melakukan kebakaran. Terus habis itu saya memindahi mobil-mobil tukang. Sebentar saudari saksi, silakan untuk memberikan keterangannya menggunakan bahasa Indonesia saja. Baik, mohon maaf yang mulia. Pada saat proses pemadaman itu tiba-tiba airnya habis yang menyebabkan api semakin membesar. Kemudian di jam 2 subuh tembok pembatas antara usaha Pak Tuti dengan Bu Jenny itu roboh yang mengakibatkan yang menghalangi jalan usaha Pak Tuti sehingga Pak Tuti tidak bisa berjualan selama kurang lebih 7 hari. Saya melihat mobil kebakaran bolak-balik dan Bu Jenny sekitar 2 kali dari 3 hari setelah kebakaran itu terjadi. Pembersihan kebakaran menggunakan alat gas beko yang melewati lahan Pak Tuti. Usaha Pak Tuti itu di bidang jual beli keramik, sedangkan usaha Bu Jenny jual beli ciprek. Saya tidak tahu pasti siapa yang memperbaikinya, tapi kalau tembok belakang itu diperbaiki oleh Pak Tuti sendiri yang mulia. Sekian. Dan terima kasih kepada kuasa hukum penggugat. Apakah ada yang ditanyakan kepada saudari saksi? Ada yang mulia, saya ingin menanyakan kepada saudari saksi, Ibu Nurila, apakah Ibu bisa memastikan bahwa tembok yang roboh akibat kebakaran itu memang milik usaha Pak Tuti Santoso? Ibu jawabku, saya tahu sendiri karena saya tahu karena tembok tersebut adalah bagian dari usaha Pak Tuti. Karena setiap kali ada permasalahan di tembok tersebut, Pak Tuti sendiri yang memperbaikinya. Jadi saya yakin bahwa tembok tersebut adalah milik Pak Tuti. Terima kasih saudari saksi. Sekian yang mulia. Baik, terima kasih untuk kuasa hukum tergugat. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudari saksi? Ada yang mulia, saya ingin menanyakan kepada saudari saksi, apakah saudari saksi mengetahui secara pasti penyebab awal terjadinya kebakaran? Sejujurnya Bu, saya tidak tahu pasti penyebab awalnya. Karena pada saat itu saya sedang istirahat habis sholat maghrib, jadi saya tidak ada di lokasi dan saya tidak melihat dengan langsung penyebabnya Bu. Di sini yang mulia, saya ingin bertanya kepada saudara saksi, apakah saudara ini melihat adanya kerusakan lain selain tembok yang roboh akibat kebakaran tersebut? Ada Ibu, selain tembok roboh, instalasi listrik di gudang juga rusak. Beberapa unit AC rusak dan tembok depan gudang bengkok. Selain itu, jalan akses masuk ke usaha Pak Tuti rusak akibat alat berat pas evakuasi itu Bu. Cukup sekian yang mulia. Baik, kepada hakim anggota, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudari saksi? Ada yang mulia. Baik, bertanya. Pada saat kejadian, apakah saudari melihat dengan jelas api berasal dari area milik usaha siapa? Jawab yang mulia, saya tidak tahu karena pada saat itu saya tidak di lokasi. Dan pada saat saya sampai di lokasi, api dan asap sudah membesar di area usaha antara Pak Tuti dan Bu Jenny. Dan fokus saya saat itu hanya menghubungi Pak Tuti bahwa temboknya kena kebakaran. Yang mulia, demikian. Baik, terima kasih. Apakah dari para pihak masih ada yang ingin ditanyakan kembali kepada saudari saksi? Cukup yang mulia. Baik, keterangan saudari sudah cukup. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Silakan saksi dapat meninggalkan ruang sidang. Untuk
mengenai ganti rugi. Apakah saudari saksi ini mengetahui kesepakatan ganti rugi antara penggugat dengan tergugat? Dari cerita ibu jadi, beliau sudah melakukan negosiasi terkait hal tersebut, namun belum melakukan ketemunya ya Bu. Interupsi yang mulia, apa yang didengar saudari saksi dari pihak tergugat ini tidak sesuai dengan kenyataannya. Karena pada kenyataannya kedua belah pihak ini telah mencapai kesepakatan. Namun dari pihak tergugat sendiri sampai detik ini belum memenuhi kesepakatan tersebut yang mulia. Izin yang mulia, dari pihak tergugat sendiri sudah memenuhi kesepakatan tersebut yang mulia. Sebentar, saudari kuasa hukum tergugat, bagaimana bisa Anda mengatakan bahwa pihak tergugat sudah memenuhi kesepakatan tersebut, sedangkan pihak tergugat sendiri hanya menyodorkan uang ganti rugi sebesar 20 juta. Itu pun hanya 7% dari total kerugian yang dialami oleh pihak penggugat yang mulia. Izin yang mulia, pernyataan kuasa hukum penggugat ini seakan-akan menyudutkan pihak tergugat yang mulia dan tidak memiliki itikat baik. Padahal sebenarnya dari pihak tergugat sendiri ini sudah menunjukkan itikat baik dengan cara meminta maaf secara langsung kepada pihak penggugat dan melakukan ganti rugi tersebut yang mulia. Izin yang mulia, memang benar bahwa pada awalnya ini pihak tergugat memiliki itikat baik dengan meminta maaf secara langsung dan ingin mengganti kerugian yang dialami oleh klien kami. Namun sepertinya kuasa hukum dari tergugat ini kurang memperhatikan jalannya persidangan ya, karena argumen yang disampaikan ini cenderung mengulang fakta yang sebenarnya sudah kami akui sejak awal, seperti yang telah dikatakan oleh rekan saya sebelumnya dan akan saya ulang kembali. Jadi tolong pihak tergugat ini tolong diperhatikan agar persidangan kita ini tidak terus berputar-putar di sini saja. Memang benar bahwa pihak tergugat ini memberikan uang sebesar 20 juta rupiah untuk mengganti kerugian yang dialami oleh klien kami. Kami tidak pernah menyangkal adanya fakta tersebut. Namun jumlahnya ini sangat jauh yang mulia dari kerugian yang dialami oleh klien kami. Dan jika memang pihak tergugat ini terus menjaga itikat baiknya, tentu dari pihak kami tidak akan pernah melayangkan somasi kepada pihak tergugat. Dan somasi pun tidak pernah sekalipun ditanggapi oleh pihak tergugat yang mulia. Izin yang mulia, perlu kami tegaskan bahwa dari pihak tergugat ini tidak pernah berniat untuk lari dari tanggung jawab, dan itu juga sudah dibuktikan dengan pemberian uang sebesar 20 juta kepada pihak tergugat. Namun yang saya sayangkan ini adalah pernyataan kuasa hukum penggugat yang menyebut kami ini tidak memperhatikan jalannya persidangan. Padahal kami sebagai kuasa hukum tergugat ini hadir secara aktif dan mengikuti persidangan secara tertib serta menghormati forum persidangan ini yang mulia. Baik, saya mengingatkan kembali kepada para kuasa hukum untuk tetap menjaga etika dan juga sopan santun ya dalam beracara. Persidangan ini adalah forum hukum, bukan tempat untuk saling menyudutkan secara pribadi. Silakan fokus pada pembuktian dan juga substansi perkaranya saja. Apabila ada yang keberatan terhadap pernyataan pihak lain, bisa disampaikan secara proporsional dan juga tetap menghormati forum ini. Baik, persidangan akan saya lanjutkan. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudari saksi? Benar yang mulia, ada. Izin yang mulia, saya akan bertanya kepada saudara saksi, apakah benar saksi ini tidak melihat aktivitas yang mencurigakan dari pihak tergugat saat kebakaran terjadi? Benar, saat saya berada di lokasi saya tidak melihat aktivitas mencurigakan dari terjadi, dan memang api itu sudah besar dari tujuh itu sudah berada di lokasi. Sekian. Izin masuk yang mulia, saya ingin menanyakan kepada saudari saksi, kerusakan apa saja yang Anda ketahui terkait kebakaran tersebut? Dari apa yang saya lihat, kerusakan yang terjadi itu meliputi tumpukan kaca terbakar dan juga tembok sisi kiri yang roboh. Tapi saya tidak tahu tembok sisi kiri yang roboh itu milik siapa. Dan yang saya lihat ada tumpukan kiplat di luar yang masih bisa diselamatkan. Dan setahu saya juga usaha kiplat milik ibu jadi yang berada di daerah selatan itu sudah ditutup. Sekian. Baik, terima kasih. Sekian yang mulia. Dan terima kasih kepada kuasa hukum penggugat. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudari saksi? Ada yang mulia, saya ingin menanyakan kepada saudari saksi Ibu Dina ya tadi. Saya ingin menanyakan apakah saudari saksi ini sempat melihat adanya aktivitas alat berat atau BO saat di lokasi, dan apakah saudari ini mengetahui apakah hal itu berkaitan langsung dengan upaya pemadaman kebakaran atau pembersihan pasca kebakaran? Pada saat saya berada di lokasi, saya memang melihat ada alat berat itu di sekitar lokasi kebakaran. Tapi saya tidak tahu apakah alat itu sudah digunakan atau tidak. Dan yang saya lihat alat itu hanya berada di lokasi. Saya tidak pasti apakah alat itu digunakan untuk proses pemadaman api atau untuk proses pembersihan pasca kebakaran. Ya. Terima kasih saudari saksi. Sekian yang mulia. Baik, terima kasih kepada hakim anggota. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudari saksi? Baik, untuk para pihak, apakah masih ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saudari saksi? Cukup ya, Bu, ya. Baik, untuk keterangan saudari sudah cukup. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Silakan saksi dapat meninggalkan ruang sidang untuk berkas identitas saudari dapat diambil di ruang netral setelah sidang selesai. Baik ya, Bu, ya. Baik, selanjutnya untuk saksi kedua dari pihak tergugat silakan maju ke depan dengan membawa kartu identitasnya. Baik, yang mulia. Apakah saudara-saudara ada
sehat jasmani dan rohnya yang mulia. Jadi saya akan memeriksa identitas saudara. Silakan disebutkan nama, tempat tanggal lahir dan juga pekerjaan saudara. Nama saya adalah Ganjar dan Syanifat. Tempat tanggal lahir saya Cibitung 10 Agustus 1975. Pekerjaan saya adalah wira swasta yang mulia. Baik, apakah saudara memiliki hubungan darah sama dengan majelis hakim, panitera pengganti dan juga para pihak? Tidak ada yang mulia. Dan silakan untuk duduk. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara saksi mengerti mengapa saudara saksi dihadirkan dalam persidangan ini? Saya mengerti yang mulia. Saya dihadirkan dalam persidangan hari ini untuk memberikan keterangan terkait permasalahan yang dihadapi oleh tergugat yang mulia. Baik, silakan saudara saksi dapat memberikan keterangannya. Baik, terima kasih yang mulia. Saya sudah lama mengenal Bu Jenny sebagai konsumennya sejak beliau berjualan triplek di tokonya yang berada di bypass Jalan Soekarno-Hatta nomor 505. Awalnya saya diberitahu oleh Bu Nina bahwa toko triplek milik Bu Jenny terjadi kebakaran. Sekitar jam 8-an saya langsung menuju ke rumah Bu Nina menggunakan mobil saya. Dari sana saya dan Bu Nina melihat lokasi kebakaran dan hanya bisa melihat dari seberang jalan, di mana sudah banyak mobil pemadam kebakaran dan juga polisi. Karena rasa iba, saya juga sempat menemui Bu Jenny di lokasi kebakaran. Saat tiba di lokasi, yang saya lihat hanya ada mobil pemadam kebakaran, polisi dan juga kobaran api. Pada saat kejadian, saya melihat toko sudah tutup dan gerbangnya juga sudah ditutup, serta tidak ada penjaga atau pegawai dalam toko. Yang ada hanyalah tumpukan triplek yang sudah terbakar. Sekian yang mulia. Baik, terima kasih saudara saksi. Kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Saudara yang mulia, saya ingin bertanya kepada saudara saksi, apakah saudara saksi ini mengetahui berapa lama kebakaran tersebut terjadi? Izin menjawab. Saya kurang tahu berapa lama kebakarannya berlangsung, Bu. Apakah berjam-jam atau bahkan berhari-hari? Karena malam itu saya langsung pulang. Namun saya melihat kerusakan yang terjadi di toko triplek milik Bu Jenny berupa tumpukan triplek yang sudah terbakar dan tembok yang roboh sebelah kiri. Mengenai kepemilikan tembok yang roboh itu saya kurang tahu. Sekian. Sebentar saudara saksi. Saya ingin bertanya kepada saudara saksi, apakah saudara saksi ini mengetahui hal lain terkait usaha triplek Ibu Jenny? Izin menjawab, Bu. Sama seperti yang dikatakan oleh Bu Nina, saya juga mendengar bahwa toko triplek milik Bu Jenny yang di daerah Sapan juga sudah tutup. Baik, terima kasih. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Ada yang mulia, saya ingin bertanya kepada saudara saksi, apakah saudara juga melihat aktivitas alat berat depo di lokasi kejadian seperti yang dikatakan oleh Ibu Dina? Izin menjawab, Bu. Saat saya mengamati dari seberang jalan, selain mobil pemadam kebakaran, polisi, dan saya lihat ada aktivitas alat berat di depo. Namun saya tidak mengetahui siapa yang membawa depo tersebut ke lokasi kebakaran, karena saya lebih fokus untuk menenangkan Ibu Jenny yang terkena musibah dan tidak banyak berbicara kepada orang sekitar. Sekian. Baik, terima kasih kepada hakim anggota. Apakah ada yang ingin ditanyakan kepada saudara saksi? Izin yang mulia, saudara saksi, apakah robohnya tembok di sebelah kiri itu benar-benar diakibatkan oleh kebakaran atau justru malah diakibatkan oleh aktivitas alat berat berupa beko? Izin menjawab yang mulia, saya tidak bisa memastikan apakah tembok di sebelah kiri yang roboh itu akibat dari kebakaran atau karena aktivitas alat berat. Karena saat saya tiba di lokasi, saya melihat tembok tersebut sudah roboh dan tidak melihat secara langsung proses robohnya, atau mungkin karena aktivitas alat berat yang menyebabkan tembok tersebut roboh yang mulia. Cukup ya. Baik, terima kasih untuk para pihak. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali kepada saudara saksi? Cukup yang mulia. Baik, keterangan saudara sudah cukup. Terima kasih atas kehadirannya hari ini. Silakan saudara dapat meninggalkan ruang sidang. Untuk berkas identitas saudara dapat diambil di kepaniteraan setelah sidang selesai. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, untuk keterangan saksi saya cukupkan. Sidang selanjutnya akan dilanjutkan dengan acara penyerahan besok
302/PDDG/2025/PN Bandung. Perbaikan gugatan tanggal 13 Februari 2025 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut. 1. Bahwa penggugat adalah pemilik sah dari sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 505 RT 6 RW 3, Kelurahan Cicabrat, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, sebagaimana sertifikat hak milik nomor 1475 tanggal 9 Maret tahun 83 dengan luas 2.735 meter persegi tercatat atas nama Putri Santoso. 2. Bahwa tergugat pemilik sekaligus pengelola PD Pungkur Jaya yang bergerak di bidang jual beli pemakai triplex berlokasi tepat di sebelah lokasi milik penggugat yang menjadikan kegiatan usaha berupa perdagangan bahan bangunan. Lokasi antara penggugat dan tergugat bersebelahan dengan penggugat menggunakan alamat yang sama dengan penggugat. Padahal penggugat dari tahun 1983 sudah lebih dulu menempati lokasi tersebut dibandingkan pihak tergugat. 3. Bahwa Senin 24 Oktober 2022 pukul 18.30 penggugat mendapatkan kabar dari karyawannya mengenai tempat usaha milik tergugat yang merupakan gudang kayu triplex tengah dilanda kebakaran. Penggugat langsung datangi lokasi dan pukul 19.30 pemadam kebakaran pun datang untuk berusaha menjinakkan api yang menyala. 4. Bahwa Selasa 25 Oktober pukul 2 pagi, penggugat pada saat itu masih berada di lokasi dan melihat tembok pembatas antara yang memisahkan tempat usaha milik penggugat dan tergugat ambruk ke lahan milik penggugat sehingga api pun ikut menyambar lokasi milik penggugat. 5. Bahwa Rabu 26 Oktober api di lokasi milik tergugat belum juga padam karena material kayu triplex. Untuk mempermudah pemadaman, petugas mendatangkan alat berat berupa beko guna mengurai material. Namun, beko menyebabkan kerusakan pada lapisan aspal yang dimiliki oleh pihak penggugat akibat tergerus alat tersebut. Dan Kamis pada tanggal 27 Oktober, karena dianggap api telah berhasil dikendalikan, pihak pemadam kebakaran pun meninggalkan lokasi pukul 21 malam. 6. Bahwa ternyata Jumat tanggal 28 Oktober, objek lokasi kebakaran milik tergugat kembali mengeluarkan api yang besar yang mengakibatkan pihak pemadam kebakaran kembali dipanggil untuk menjinakkan api tersebut, dan kejadian tersebut berlangsung selama 3 hari hingga 1 November. Sehingga kendaraan pemadam kebakaran masuk ke tempat objek milik penggugat dan menutup akses kegiatan usaha milik penggugat. 7. Bahwa atas kejadian itu, tergugat menemui penggugat untuk meminta maaf atas musibah yang terjadi dan sepakat mengganti seluruh kerugian yang timbul akibat kejadian kebakaran. Dan penggugat pun menyadari bahwa itu merupakan musibah dan tidak ingin mencari keuntungan. 8. Bahwa sehubung penggugat memiliki asuransi MAG dengan nomor polis 02012121009585 berusaha mengajukan klaim asuransi kebakaran dengan nomor klaim 020121220001. Sekitar bulan November 2022, perusahaan asuransi MAG melakukan pengecekan dan penilaian besaran klaim asuransi yang akan diterima oleh pihak penggugat. 9. Bahwa 18 Januari 2023 penggugat menerima surat penawaran ganti rugi dari asuransi MAG sebesar Rp160.608.993 dari total klaim yang diajukan sebesar Rp355.465.675. Kerugian akibat tembok ambruk dan aspal rusak tidak diganti karena di luar tanggungan. Dengan berat hati, penggugat menyetujui penawaran pada 25 Januari 2023, sedangkan tembok yang ambruk dengan panjang 50 meter dan tinggi 4 meter dan dengan luas jalan yang harus dihotmik ulang akibat terkuruk alat beko tersebut sepanjang 5 meter tidak diganti oleh pihak asuransi milik penggugat karena di luar pertanggungan. 10. Bahwa penggugat telah melakukan perbaikan terhadap bangunan maupun alat kelengkapan lainnya atas kerusakan yang dialami akibat kebakaran di objek lokasi. Perbaikan tersebut diantaranya 1. Perbaikan bangunan, 2. Pembersihan lahan jalan untuk coating aspal, 3. Pengaspalan jalan, 4. Servis komputer, 5. Servis printer, 6. Pembelian printer baru, 7. Pembelian lampu, dan 8. Perbaikan instalasi listrik, serta 9. PABX, dan 10. Pembelian 2 unit AC 3/4 PK. Total di atas dari dampak kebakaran yang terjadi, penggugat harus mengeluarkan biaya sekitar Rp375.821.175. 11. Bahwa Desember 2023, tergugat mengingkari kesepakatan. Penggugat menuntut ganti rugi sebesar 200 juta, namun tergugat hanya menawarkan 20 juta atas kerugian kebakaran di lokasi milik tergugat yang berdampak pada usaha penggugat. Nilai ganti rugi sebesar 200 juta yang diajukan oleh penggugat kepada tergugat adalah nilai bijaksana, karena nilai kerugian yang timbul telah dikurangi klaim dan asuransi sebesar Rp160.618.093. Tetapi itikat baik pihak penggugat sama sekali tidak dihadiri oleh pihak tergugat. 12. Bahwa tindakan tergugat yang mengingkari kesepakatan sebelumnya pada 29 Oktober 2022, penggugat melalui kuasa hukumnya telah melayangkan surat somasi 1 kepada tergugat pada tanggal 3 Oktober 2024. Tetapi tergugat sama sekali tidak beretikat baik pada pihak penggugat. Lalu pada tanggal 2 November 2024, penggugat melalui kuasa hukumnya kembali melayangkan surat somasi kedua kepada pihak tergugat
namun pihak tergugat tetap tidak bertindak baik. 13. Bahwa dalam mediasi di Pengadilan Negeri Bandung, tergugat menawarkan kompensasi sebesar 30 juta yang dinilai tidak sebanding dengan kerusakan dan perbaikan yang telah dilakukan oleh pihak penggugat. Tergugat mengakui baru menerima dana pembebasan lahan yang disumarekon. Hal ini menunjukkan suatu kemampuan finansial. Namun, pihak tergugat tidak menunjukkan itikat baik dan berlindung pada dalil force majeure untuk menghindari tanggung jawab tersebut. 14. Bahwa bila dihitung detail, nilai kerugian yang dialami pihak penggugat sebenarnya bukanlah 375.821.175 rupiah. Nilai tersebut belum dihitung dengan nilai kerugian penggugat selama 5 hari tidak menjalankan kegiatan usahanya. Penggugat dalam 1 hari kegiatan usahanya dalam melakukan transaksi perputaran uang senilai 150 juta, sehingga kerugian material yang timbul akibat kebakaran yang berimbas pada kegiatan usaha penggugat adalah 5 dikali 150 juta dengan total 750 juta. Nomor 15, bahwa bangunan milik penggugat yang ikut terbakar di lokasi kejadian adalah rumah toko yang telah disewa sekitar akhir bulan September selama 2 tahun oleh perusahaan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Kerja atau LPK untuk penempatan di negara Jepang. LPK tersebut mulai beroperasi pada awal bulan Januari 2023 dengan sewa kontrak per tahun senilai 250 juta. Karena kejadian ini, sewa yang dilakukan oleh pihak LPK dengan penggugat menjadi batal, sehingga penggugat berkewajiban mengembalikan uang sewa sebesar 2 kali 250 juta dengan total 500 juta. 16. Bahwa bangunan ruko yang ikut terbakar baru dapat terisi kembali pada 15 Maret 2024, sehingga ruko tidak dapat beroperasi selama 14,5 bulan. Kejadian ini berdampak pada kerugian material yang dialami oleh pihak penggugat akibat kebakaran tempat usahanya senilai 14,5 bulan dikali 250 juta dibagi 12 dengan total 302.083 rupiah. 17. Bahwa akibat dari kebakaran di objek lokasi milik tergugat yang terdampak besar pada objek lokasi usaha milik penggugat, maka nilai total seluruh kerugian material dialami oleh pihak penggugat adalah 1. Fisik bangunan serta kelengkapan di dalamnya. 2. Tidak dapat melakukan kegiatan usaha selama 5 hari. 3. Terpenggalainya bangunan ruko selama 14,5 bulan. 18. Bahwa jumlah kerugian material yang dialami oleh pihak penggugat yang harusnya dibayarkan oleh tergugat senilai 375.821.175 rupiah ditambah dengan 750 juta dan ditambah dengan 14,5 bulan dikali 250 juta dibagi 12 dengan total 302.083 rupiah, dan total keseluruhannya adalah 1.427.904.175 rupiah dikurangi klaim asuransi bangunan yang telah diterima oleh pihak penggugat senilai 160.618.093 rupiah, sehingga total kerugian material yang dialami oleh pihak penggugat adalah 1.267.286.082 rupiah. Selain kerugian material yang dialami oleh penggugat, tergugat juga layak serta patut untuk dihukum membayar kerugian imaterial sebesar 1 miliar karena menyebabkan penggugat menanggung beban psikis akibat kejadian kebakaran yang dialami tergugat, tetapi malah berdampak besar pada kegiatan usaha milik penggugat. Dan karena tergugat tidak menunjukkan itikat baik untuk membayar ganti rugi tersebut berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata, perbuatan tersebut memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. 19. Untuk melindungi kepentingan dan agar gugatan tidak menjadi ilusior, penggugat memohon kepada majelis hakim agar menetapkan sita jaminan atas tanah dan bangunan milik tergugat yang merupakan tanah lokasi kejadian kebakaran tersebut. 20. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus namun tergugat lalai melaksanakan putusan tersebut, oleh karenanya patut dan layak menurut hukum apabila tergugat dihukum untuk membayar uang paksa atau uang som kepada penggugat sebesar 500.000 untuk setiap harinya secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. 21. Bahwa berdasarkan pasal 180 ayat 1 HIR, pasal 191 ayat 1 RPG, pasal 54 dan pasal 57 RV tentang putusan serta-merta, maka untuk hal tersebut di atas mohon kepada majelis hakim yang memeriksa untuk menjatuhkan putusan serta-merta meskipun adanya upaya hukum baik banding, kasasi maupun perlawanan atau versi. Tentang pertimbangan hukum, dalam eksepsi menimbang bahwa tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut. Eksepsi obscur liberi, bahwa gugatannya diajukan penggugat dengan mencampur adukan antara keadaan tidak terduga atau force majeure dengan perbuatan melawan hukum sangatlah tidak relevan, tidak memiliki dasar hukum dan tidak mempunyai kualitas untuk mempermasalahkannya. Eksepsi plurium litis consortium, bahwa bila mana benar yang menjadi pokok permasalahan sebagaimana dalam dalil gugatannya yang adalah mengenai klaim asuransi penggugat terhadap perusahaan asuransi MAG, asuransi multi artaguna, adanya selisih antara nilai pengajuan oleh penggugat dengan nilai pencairan asuransi akibat kebakaran di lokasi milik tergugat menjadikan gugatan penggugat kekurangan pihak karena tanpa mengikut sertakan perusahaan asuransi MAG selaku pihak dalam perkara ini. Menimbang bahwa
apabila mana benar yang menjadi pokok permasalahan sebagaimana dalam dalil gugatannya yang adalah mengenai klaim asuransi penggugat terhadap perusahaan asuransi MAG, adanya selisih antara nilai pengajuan oleh penggugat dengan nilai pencairan asuransi akibat kebakaran di lokasi milik tergugat menjadikan gugatan penggugat kekurangan pihak. Menurut majelis hakim, penggugat berhak untuk menentukan siapa yang digugat sesuai dengan kaidah jurisprudensi nomor 305K/SIP/1971. Penggugat berhak atau memiliki kewenangan untuk menentukan subjek hukum yang hendak digugatnya. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka eksepsi dari tergugat haruslah ditolak. Dalam pokok perkara, menimbang bahwa maksud gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas dianggap sudah dibacakan. Menimbang bahwa atas gugatan tersebut tergugat menolak dalil-dalil penggugat yang pada pokoknya dianggap telah dibacakan. Menimbang bahwa untuk membuktikan gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P17 dan saksi Silvina Viola Sabila dan saksi Nurila Dwi Indriati. Menimbang bahwa untuk menyangkal dalil-dalil gugatan penggugat, tergugat mengajukan bukti surat P1 sampai dengan P4 dan saksi Dina Fatona Turizani serta saksi Jonathan Jordan Sianipar. Menimbang bahwa untuk selanjutnya, majelis hakim akan mempertimbangkan apakah tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut: 1. Adanya perbuatan yang melanggar hukum. 2. Adanya kesalahan. 3. Adanya kerugian. Dan 4. Adanya hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum oleh pelaku dan kerugian yang dialami korban. Menimbang bahwa untuk hubungan penggugat memiliki asuransi MAG dengan nomor polis 02 012121009585, berusaha terlebih dahulu mengajukan klaim asuransi kebakaran dengan nomor polis 02012122000001 dan perusahaan asuransi MAG pada sekitar bulan November 2022 melakukan pengecekan serta penilaian terhadap besaran nilai klaim asuransi bangunan yang akan diterima oleh penggugat. Menimbang bahwa dengan tidak adanya itikat baik dari tergugat dengan tidak mau membayar ganti kerugian yang dialami oleh penggugat, merujuk pada pasal 1365 KUH Perdata menerangkan suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum haruslah memenuhi unsur 1. Harus ada perbuatan. 2. Perbuatan tersebut bersifat melawan hukum. 3. Harus ada unsur kesalahan. 4. Harus ada kerugian yang diderita. 5. Harus ada hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian yang ditimbulkan. Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur pasal 1365 KUH Perdata, maka patutlah tergugat dinyatakan telah melakukan tindakan perbuatan melawan hukum terhadap diri penggugat, serta menghukum tergugat untuk mengganti seluruh nilai kerugian yang dialami oleh penggugat. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4 pada tanggal 18 Januari 2023, penggugat menerima surat penawaran ganti rugi atas kebakaran yang terjadi di objek milik penggugat dengan nomor 0116-MAG-CNMV-Romawi 1-2023, di mana perusahaan asuransi MAG menawarkan nilai klaim kerugian kepada penggugat sebesar Rp160.618.093 dari nilai pengajuan klaim asuransi bangunan yang diajukan sebesar Rp305.465.675 karena tembok yang ambruk dan aspal rusak terkena garuk alat berat beko tidak diganti oleh perusahaan asuransi karena di luar pertanggungan. Dan dengan berat hati penggugat pada tanggal 25 Januari 2023 menyetujui penawaran nilai klaim asuransi bangunan tersebut. Menimbang bahwa berdasarkan bukti P4 dan bukti P5 atas tindakan tergugat yang mengingkari apa yang telah disepakati sebelumnya, yaitu pada tanggal 29 Oktober 2022, penggugat melalui kuasa hukumnya telah melayangkan surat somasi ke-1 pada tergugat pada tanggal 3 Oktober 2024 dengan nomor surat 013-SOM-FLA-Romawi 10-2024. Tetapi tergugat sama sekali tidak beritikat baik kepada penggugat, sehingga pada tanggal 2 November 2024 penggugat melalui kuasa hukumnya kembali melayangkan surat somasi kedua kepada tergugat dengan nomor surat 025-SOM-FLA-Romawi 11-2024. Tetapi tergugat kembali tidak beritikat baik walaupun telah 2 kali diberi surat somasi. Menimbang bahwa akibat dari kebakaran di objek lokasi milik tergugat yang berdampak besar pada objek lokasi usaha milik penggugat serta tidak adanya itikat baik tergugat untuk mengganti nilai kerugian tersebut, maka nilai total seluruh kerugian material yang dialami oleh penggugat adalah fisik bangunan serta kelengkapan di dalamnya tidak dapat melakukan kegiatan usaha selama 5 hari. Menimbang bahwa jumlah kerugian material yang dialami oleh penggugat yang harus dibayarkan oleh tergugat senilai Rp375.821.175 ditambah Rp750 juta dikurangi klaim asuransi bangunan yang telah diterima penggugat senilai Rp160.618.093 sehingga jumlah total kerugian material yang dialami penggugat adalah Rp965.520.308.
Menimbang bahwa untuk kerugian imaterial tidak diperinci dan tidak bisa dibuktikan haruslah ditolak. Menimbang bahwa tentang uang paksa bila ada hukuman pokok, pembayaran sejumlah uang maka tidak bisa dikenakan uang paksa. Dengan demikian petitum menghukum tergugat untuk membayar uang paksa atau juang som sebesar Rp500.000 untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap haruslah ditolak. Menimbang bahwa oleh karena tidak memenuhi syarat pasal 180 HIR, maka petitum yang menyatakan putusan serta merta atau with formal discoran dapat dilaksanakan walaupun dilakukan upaya hukum banding, kasasi maupun perlawanan atau verzet haruslah ditolak. Menimbang bahwa oleh karena tidak ada penyitaan selama persidangan, maka petitum berkenaan dengan menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap sebidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 505 RT 6 RW 3 Kelurahan Cijagra Kecamatan Lengkong Kota Bandung yang dahulu merupakan lokasi terjadinya kebakaran haruslah ditolak. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat harus dikabulkan sebagian. Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dikabulkan sebagian, maka tergugat dihukum membayar biaya perkara ini mengingat pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan hukum yang bersangkutan. Berdasarkan duduk perkara dan pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan Negeri Bandung memutuskan mengadili dalam eksepsi menolak eksepsi dari tergugat dalam pokok perkara, mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian, menyatakan tergugat Jenny Julia Louis, pemilik PT Pupuk Jaya, telah melakukan